Ya, di situasi Ramadan saat ini pemirsa ternyata ada saudara-saudara kita, masyarakat umat muslim yang juga harus merasakan Ramadan dalam situasi perang yang tidak mengenakan. Betul. Dan untuk membahas hal tersebut kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan Mufti of the Spiritual Administration of Muslims of Ukraine, ada Syekh Murad Sulaimanov. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kanan dari Syekh Murad ini ada Mas Yanuardi Syukur, anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sekaligus juga membantu kita ya. Iya, betul. Karena ada perbedaan bahasa gitu ya, Syekh Murad ini bisa menguasai bahasa Arab, kemudian kita akan dibantu oleh Mas Yanuardi ya. Oke. Mungkin pertanyaannya gini Mas Yanuardi, bisa dibantu ke Syekh Murad. Seperti apa sih kondisi Ramadan di Ukraina saat ini? Situasinya seperti apa? Ya, terima kasih. Yang pertama Pak, jadi beliau adalah seorang syekh di Ukraina ya, termasuk yang paling muda di Ukraina, dan sebelumnya pernah kuliah di Yaman, kemudian kuliah di Turki. Nah, saya langsung bertanya ke beliau ya, Syekh, ماذا أحوال رمضان في أوكرانيا الآن؟ الحمد لله نحن نستقبل رمضان وسنة الثالثة الحرب مستمرة. Jadi walaupun perang terjadi sampai sekarang sudah tahun ketiga ya, ketiga, itu mereka tetap berpuasa. Oke. Tapi kehidupan di sana seperti apa? فماذا الحياة يوميا في الحياة يوميا لا شك أنه صعبة لأن أنت تشعر أنه الحرب لم تتوقف ويوميا في خطر على الحياة. Jadi dalam kondisi perang ini mereka tetap hidup sebagaimana biasa, dan mereka juga ada yang pergi berperang ya, ada juga yang tetap berada di kota, tetap bekerja gitu. Waktu saya ke sana juga bertemu dengan Syekh Murad juga, Desember kemarin juga pada pagi sampai sore hari juga masyarakat seperti biasa yang ke kampus, ke tempat kerja ya. Jadi tetap seperti biasa dan sekarang juga seperti itu. Tapi yang tetap melakukan kegiatan militer itu juga tetap di posisi mereka di militer gitu. ولكن في هذا الظروف الحمد لله نحن نصوم المساجدنا مفتوحة نجتمع في الصلاة التراويح ونفل إفطارات في المساجد. Ya, jadi yang menarik juga Mbak, ketika perang nih, ini kan kalau bayangan kita perang kan sadis banget, orang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ternyata di sana mereka tetap bisa puasa, tetap puasa nih tiap hari, ya kan. Kemudian mereka juga tetap sahur, iftar, tetap juga mereka melaksanakan yang namanya ibadah tarawih. Jadi di malam hari tarawih mereka lakukan, dan masjid-masjidnya juga nggak ditutup, tetap dibuka. Gitu. Semua tetap berlangsung seperti biasa. Seperti biasa ya. Tapi mungkin begini, silaturahmi antar umat agama lainnya di Ukraina sebetulnya seperti apa? Tapi mungkin dijawab Syekh usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi? Kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami kembali sesaat lagi untuk Anda. Oke, kembali kami ajak Anda langsung berdialog bersama dengan Syekh dan juga Mas Yanuardi. Mungkin kondisi di sana dikatakan krisis ya, tapi bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan di sana sebetulnya kondisinya seperti apa sih Mas? Ya, soal كيف الأحوال الأطعمة الطعام في أوكرانيا الآن؟ الأطعمة الطعام في أوكرانيا الآن هل هناك مسألة؟ لا الحمد لله يعني طعام وكل شيء موجودة في أوكرانيا يعني الحمد لله ما في أي مشكلة في هذا. Jadi tidak ada problem dalam makanan. Jadi mereka tetap ada, mereka punya suplai makanan tetap bagus di sana gitu ya. Kalau di Gaza kan sempat ada kekurangan makanan hingga banyak anak-anak yang menderita kekurangan gizi hingga meninggal dunia. Nah, kalau misal di Ukraina sendiri sejauh ini artinya mereka makan baik-baik saja, kondisi anak-anak juga seperti apa? Ya, idzan fi Gaza عدم الطعام وفي أوكرانيا الطفل الولد يطعم كل يوم. نعم الحمد لله في فرق كبير بين أوكرانيا وبين غزة. لا شك أن في غزة هو أشد لأن غزة محصور يعني ما في عندهم خروج، وأوكرانيا الحمد لله موجود عندنا خروج ومن الدول الأخرى. بهذا السبب يعني الحمد لله يعني نحمد الله موجود عندنا الطعام وأطفالنا يأكلون. Walaupun Gaza
masih perang, kemudian Ukraina perang, tapi memang berbeda ya. Kalau di Gaza itu mereka terisolir, tidak bisa keluar. Kalau di Ukraina mereka bisa kemana-mana, bisa ke tempat-tempat lain gitu. Kemudian makanan juga masih ada. Jadi Syekh Murad mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada problem berkaitan dengan makanan. Mereka tetap bisa makan, anak-anak bisa makan, bahkan bisa sekolah juga. Berbeda dengan di Gaza tadi, di mana di Gaza itu mereka tidak bisa dapat makanan dari mana-mana karena diisolasi oleh Israel. Oke. Sampai saat ini masih adakah serangan yang dilakukan oleh tentara Rusia ke wilayah Ukraina, dan kalau memang masih, seberapa masif sih serangan yang dilakukan Rusia? حتى الآن المعركة من أوكرانيا كل يوم؟ نعم، كل كيف يوم الأحوال؟ كل يوم، وحتى اليوم مساء كان الصواريخ على المدينة خاركوف وقتلوا أكثر من 4 أشخاص. Ya, jadi sampai per hari ini, per tadi malam, ya, kemarin sore lah ya kira-kira, itu serangan di Kharkov itu menewaskan khamsah يعني أقل من 4 ماتوا. ya sekitar 4 orang. بس حرب مستمر يوميا مستمر لم يتوقف أصل، وهم كذلك يضربون المدن. Ya, jadi tiap hari serangan dari Rusia itu tetap terjadi. Tadi yang beliau sebutkan itu ada sekitar 4 orang yang jadi korban. Dan perang itu tetap berlanjut, serangan dari Rusia ke Ukraina. Selama kurun waktu hampir 3 tahun ini, artinya secara keseluruhan total korban berapa? Itu عرفتم الموت الشاهد من أوكرانيا الآن كم عددهم؟ بشكل عام إلى اليوم بشكل عام يا لا، بشكل عام لا ما أعرف، كثير آلاف، هذا آلاف يا كثير، يعني يوميا يموتون ناس يوميا. beliau tidak يوميا 10 20 5. Beliau tidak memiliki data yang detail ya berkaitan dengan jumlah korban selama 3 tahun perang ini ya. Tapi beliau mengatakan bahwa korbannya itu lebih dari 1.000 lah, lebih dari 1.000, karena setiap hari ada korban 100 orang, dan itu titiknya bukan cuma di penyerangan di kota Kiev, di ibu kota, tapi juga di berbagai kota di Ukraina. Jadi kalau kita memiliki alarm, jadi di Ukraina ada alarm, dan kalau ada serangan itu maka alarm akan bunyi, bisa dicek di handphone gitu, akan bunyi dan akan kelihatan mana titik-titik di mana terjadi penyerangan. Dan ketika alarm itu berbunyi, maka masyarakat diminta untuk pergi ke shelter. Shelter itu satu tempat, kita bilangnya apa? Bunker. Oke, bunker. Di bawah tanah itu lebih aman. Kenapa di bunker? Karena kalau di bunker itu aman, karena ketika ada senjata, ada rudal misalnya yang dihancurkan, maka nanti pecahannya kan bisa jatuh ke apartemen, bisa meledak, orang bisa meninggal. Maka diminta ketika ada serangan mereka ke shelter di bawah tanah. Oke, korbannya yang disasar ini kebanyakan siapa? Apakah anak-anak? Syuhada, ada tifl لا، إذا مسلمون شهداء إن شاء الله. إذا مسلم وغير المسلم. لا، إنه غير مسلم كيف نحن نقول شهداء يعني. لا شك كل الطفل هم في الجنة إن شاء الله. Ya, jadi korbannya memang banyak ya, banyak sekali. Tadi saya sebutkan syuhada karena untuk muslim ya, untuk muslim kan menyebutnya syuhada ya, syuhada. Itu banyak, bukan cuma anak-anak, ada anak-anak, orang tua, ada juga yang masih muda. Jadi semuanya, baik dari militer dan non militer itu menjadi korban, dan jadi semacam penyerangan yang tidak beraturan lah, dimanapun yang bisa diserang itu diserang. Baik. Dan korbannya bisa siapa saja gitu dari mereka yang ada di sana. Ya. Baik, terima kasih. Kita sama-sama mendoakan ya, semoga saja konflik peperangan yang segera berakhir di Ukraina ini segera berakhir ya, bersama juga yang terjadi di Gaza, Palestina. Terima kasih. Terima kasih Syekh Murad, terima kasih Mas Enwardi, semangat berpuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.